Galung akan membawakan sebuah video materi tentang sejarah hukum internasional dengan dosen pengampu Augianda Fisjuanda, SH, LLM, CLA, CPARB, CMI, CME, CMLC. Beliau sebagai advokat, dosen, sertifikat legal auditor, sertifikat profesional arbiter, sertifikat mediator, sertifikat mining legal konsultan. Apakah rekan-rekan mengetahui bagaimana sejarah perkembangan hukum internasional dan terbagi ke dalam berapa periode perkembangan hukum internasional itu? Jadi, perkembangan hukum internasional ada 3 periode. Yang pertama, periode kuno, periode klasik, dan periode modern. Fun fact nih Besti, berapakah usia hukum internasional? Ternyata, menurut salah satu para ahli, menurut Arnesius, hukum internasional dalam arti hukum bangsa-bangsa, maka sejarah hukum internasional sudah berusia tua. Akan tetapi, hukum internasional diartikan sebagai perangkat hukum yang mengatur hubungan antar negara dan lainnya. Maka, sejarah hukum internasional itu baru berusia ratusan tahun. Apa sih fungsi kita mempelajari sejarah hukum internasional? Secara pendekatan sejarah, sebagai metode pembuktikan keberadaan norma hukum, bahwa hukum sekarang lahir dari perkembangan dan perubahan, dan mengalami beberapa periode evolusi. Melalui pendekatan sejarah ini, akan kita ketahui bahwa fakta dan kronologis perkembangan hukum internasional dan kontribusi setiap masa tersebut bagi eksistensi norma hukum internasional. Bagaimana awal mula hukum internasional, rekan-rekan? Hukum internasional terlaksana secara tidak langsung lahir dari adat istiadat dan kebiasaan praktik-praktik suatu bangsa dan komunikasinya dengan bangsa yang lain, yang dimana kebiasaan tadi diikuti dan kemudian ditaati oleh masyarakatnya. Hukum kebiasaan internasional atau customary international law menjadi satu dari sumber hukum internasional. Suatu kebiasaan hanya dapat dianggap sebagai sumber hukum internasional apabila 2 unsur telah terpenuhi, yaitu unsur material berupa keberadaan suatu praktik internasional dan unsur subjektif berupa opinio juris. Opini juris di sini berarti suatu bangsa mendasar kebiasaannya dari keyakinan bahwa kebiasaan tersebut diwajibkan oleh hukum. Opinio juris tidak dapat ditunjukkan dari tindakan yang hanya dilakukan atas dasar kepentingan pribadi, kesopanan, atau tradisi. Keberadaan opinio juris seperti kompetensi diplomatik, res pers, pernyataan kebijakan pemerintah, preambul undang-undang, putusan pengadilan nasional dan internasional, serta resolusi dan deklarasi di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dalam konteks hari ini. Apakah kalian mengetahui ada berapa sejarah dan perkembangan hukum internasional pada periode kuno? Yang pertama, Mesopotamia, zaman India kuno, bangsa Yahudi, zaman Yunani, zaman Romawi, perjanjian Westphalia 1648. Besti, bisa kita tarik sebuah kesimpulan sejarah hukum internasional. Perkembangan hukum internasional pada awalnya hanya merupakan hukum yang mengatur bangsa-bangsa yang berlaku dalam wilayah-wilayah tertentu, kemudian seiring berkembangnya zaman atau menjadi hukum antar negara yang wilayah berlakunya menjadi semakin luas hingga mengatur hubungan antar subjek-subjek hukum internasional lainnya. Hukum internasional bersifat dinamis walaupun sudah muncul sejak lama. Kajian hukum internasional akan terus berkembang selaras dengan perubahan zaman politik, budaya, sosial, dinamika, dan fenomena di dalam masyarakat internasional. Jalan ke lembah tidak kata, di ujung kali tumbuh melati. Kumohon maaf segala kata. Prestasi ini semoga mengena di hati. Saya Christian Alexander, NPM 213300516019, pamit undur diri. Terima kasih.